bersama-sama. Bersama dengan Kak Hesli, ada juga Kak Yanti, ada Kak Rinto, dan kakak-kakak yang pemain musik yang ganteng-ganteng. Ada Kak Gilang, ada Kak Markus, dan Kak Yonatan. Ya, puji Tuhan, saat ini kita mau memuliakan Tuhan. Sebelumnya adik-adik, persiapkan diri dengan baik ya untuk kita mengikuti ibadah di saat ini ya. Kalau sudah siap, katakan siap. Sudah siap? Ya. Siap. Mari lipat tangan. Kita mau berdoa dulu sebelum kita mulaikan ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur kepada Engkau karena kasih dan kemurahan-Mu. Engkau boleh izinkan kami untuk kembali kami beribadah kepada Engkau. Walaupun kami ada di rumah, namun kami belajar untuk beribadah dengan segenap hati kami. Kami akan mulaikan ibadah kami. Kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua katakan amin. Puji Tuhan. Adik-adik, saat ini kita mau memuliakan Tuhan. Ya, kalau hari-hari ini kita masih dalam suasana COVID, tapi kita mau tetap ikut Tuhan. Amin. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Ayo, mari tunjukkan semangatmu. Kita mau katakan, aku ikut Tuhan bukan karena terpaksa. Ayo, aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut, ikut. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut, ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan karena adik dan kakak, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut, ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan karena adik dan kakak, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, amin. Cinta, cinta Tuhan, cinta, 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 cinta Tuhan. Adik-adik, semua masih semangat ya? Coba adik-adik tunjukkan jarimu. Yang lagi ngetren sekarang gimana jarinya? Iya. Mari Kak Gilang. Cinta, cinta, iya. Cinta Tuhan, lagi cinta Tuhan. Ayo tunjukkan jarimu. Cinta, cinta Tuhan. Ore, beri sorak-sorak bagi Tuhan. Puji Tuhan. Walaupun di rumah tetap tepuk tangan. Amin. Ya, puji Tuhan. Kita ikut Tuhan. Walaupun kadang-kadang kita rasa Tuhan di mana ya? Ya Tuhan ada. Kita mau daki-daki. Kita mau daki-daki gunung yang tinggi. Dan percaya Tuhan tetap ada. Di suka, di duka, Tuhan selalu ada. Kudaki-daki gunung yang tinggi. Ya, mari. Daki-daki gunung yang tinggi. Turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melewati padang rumput luas membentang. Yesus bersama. Daki-daki.
masih lihat di sini, ada yang mau daki gunung yang tinggi tapi duduk. Ada yang mau daki gunung yang tinggi tapi sambil tiduran. Bisa enggak mendaki sambil tiduran? Bisa enggak mendaki sambil duduk-duduk? Ya enggak bisa. Mari adik-adik berdiri, kita nyanyikan lagi. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ayo semangat. Ayo. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melewati padang rumput luas terbentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kau Yesus Tuhan. Lagi, ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melewati padang gurun luas membentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka, amin, di duka pun kau ada, karena kau Yesus Tuhanku. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus kita selalu ada beserta dengan kita. Di duka, di suka kita, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Bagaimana kita tahu Tuhan ada? Melalui firman-Nya yang berbicara kepada kita. Saat ini adik-adik, kita persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, ini telingaku. Aku siap untuk mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu menjadi pelita dalam hidupku. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini telingaku Tuhan. Isilah seluruh hatiku. Aku siap mendengarkan bicaramu Tuhan. Bicaramu Tuhan. Ini telingaku Tuhan. Ini telingaku Tuhan. Isilah seluruh hati. Aku siap mendengarkan. Aku siap mendengarkan bicaramu Tuhan. Bicaramu Tuhan. Firman-Mu pelitaku. Firman-Mu pelitaku. Firman terang bagi jalanku. Firman-Mu kekuatanku. Firman-Mu kekuatan sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Firman-Mu pelitaku. Haleluya. Firman-Mu pelitaku. Firman terang bagi jalanku. Firman-Mu kekuatanku. Sekarang dan selamanya. Adik-adik, mari lipat tanganmu. Siapkan hati kita untuk Tuhan berbicara, untuk Tuhan berfirman bagi kita. Tuhan Yesus,
Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Firman yang menjadi pelita kami. Firman yang menjadi terang bagi jalan kami. Berfirmanlah Engkau bagi kami Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu. Urapi kami semua anak-anak sekolah minggu yang ada. Bila firman-Mu tertanam dalam hati kami. Kami dengarkan firman-Mu. Kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan di saat ini. Halo adik-adik, selamat malam. Masih semangat ya untuk beribadah? Haleluya, puji Tuhan. Walaupun saat ini adik-adik tetap beribadah di rumah, ya ibadah online, tetapi percaya bahwa Tuhan itu akan senantiasa menyertai. Pak Toto malam hari ini berdoa buat keluarga yang ada di rumah, semoga tetap sehat dan Tuhan senantiasa menjaga. Malam hari ini Pak Toto akan menyampaikan firman Tuhan, ya di dalam kehidupan kita itu kita mempunyai banyak anggota tubuh ya. Nah, salah satu anggota tubuh yang paling penting dalam kehidupan kita, dalam diri kita yang Tuhan berikan itu adalah lidah. Nah, adik-adik kira-kira tahu nggak apa sih gunanya lidah? Apa gunanya lidah itu? Ada yang tahu? Coba adik-adik yang sudah di SD mungkin bisa tahu ya, di sekolah sudah diajari. Coba yang tahu angkat tangan, apa gunanya lidah? Ya benar, yang pertama lidah itu digunakan untuk merasakan makanan ya. Kita bisa merasakan makanan itu melalui lidah, baik itu pahit, baik itu manis, pedas ya, dan juga bisa panas, bisa dingin. Itu semua fungsi dari lidah. Tetapi ada lagi satu fungsi lidah yang lain, yaitu apa adik-adik? Lidah itu digunakan untuk berbicara, ya, berbicara mungkin kepada orang tua, kepada teman, kepada orang lain, ya, bisa ngomong-ngomong itu karena ada lidah. Nah, ketika kita tidak punya lidah, kira-kira bagaimana adik-adik? Ya, ketika kita tidak mempunyai lidah itu pasti sulit untuk berkomunikasi dengan orang lain. Karena apa? Pakai bahasa isyarat. Kadang-kadang orang tidak tahu. Misalnya minta makan, kalau gini-gini, wah dipikirnya sudah kenyang. Padahal itu enggak, padahal mau makan. Nah, adik-adik bersyukur kalau malam hari ini Tuhan itu masih memberikan kita alat-alat tubuh yang lengkap ya, salah satunya lidah. Nah, tetapi di dalam kehidupan kita, fungsi lidah itu walaupun kecil, tetapi sangat besar peranannya di dalam kehidupan kita semua, dalam kehidupan adik-adik ya. Secara sadar tidak sadar tahu enggak kalau lidah itu mempunyai peran yang sangat besar ya, baik untuk menjadi berkat bagi orang lain atau bahkan untuk menjadi batu sandungan atau bisa menyakiti hati orang lain. Nah, salah satu contoh ya sikap yang tidak baik ya melalui lidah, memperkatakan lidah yang tidak baik itu kira-kira apa adik-adik? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Coba kalau yang tahu angkat tangan. Bagaimanakah lidah itu diperlakukan dengan tidak baik? Misalnya bagaimana? Ya, yang pertama itu biasanya secara tidak langsung berbicara kasar atau berbicara kotor. Nah, seringkali tanpa sadar ya, ketika kita mungkin adik-adik kalau di rumah ya disuruh orang tua, ayo sana cepat mandi, ayo sana belajar. Kadang-kadang tidak mau, saya masih pengen main, saya pengen lihat HP. Nah, itu secara langsung kita kadang-kadang ngomongnya kasar. Terus yang kedua ya, yang diperkatakan dengan tidak baik itu apalagi adik-adik kira-kira? Berbohong ya. Nah, berbohong itu sesuatu yang menyebabkan ya kalau lama-lama dipupuk itu bisa menyebabkan dan merugikan siapa? Diri kita sendiri dan juga bisa merugikan orang lain. Lama-lama kalau sering berbohong tidak akan dipercaya dan Tuhan tidak senang kepada orang atau adik-adik yang suka berbohong. Nah, yang ketiga itu adalah yang tidak baik, suka memfitnah. Jadi jangan sampai mempergunakan
lidah atau perkataan kita itu untuk memfitnah orang lain. Nah, adik-adik, siapa di sini yang kira-kira masih sering melakukan salah satu hal tadi, ya? Apalagi berbohong. Katanya ada berbohong demi kebaikan. Nah, kira-kira benar enggak berbohong demi kebaikan? Ada enggak? Tidak ada ya, Tuhan tidak pernah mengajarkan bahwa berbohong untuk kebaikan itu tidak ada. Yang namanya bohong tetap bohong dan Tuhan tidak akan senang. Nah, adik-adik, mulai saat ini kita mau belajar untuk terus menjaga lidah kita, menjaga perkataan kita dengan hal-hal yang baik. Nah, adik-adik bisa melakukan perkataan yang baik itu, misalnya kita memuji nama Tuhan. Itu yang bisa adik lakukan di rumah atau dimanapun tempat. Kita bisa memperkatakan hal yang baik, yaitu memuji nama Tuhan. Yang kedua, membaca firman Tuhan dengan baik. Itu juga salah satu perkataan yang Tuhan senang, ya, ketika kita memberikan pembicaraan kita, perkataan kita kepada teman, kepada orang tua, ya, dengan kita memberikan sesuatu yang berkat, ya, memberikan berkat, misalnya memuji nama Tuhan, terus membaca firman, terus apalagi kalau ada teman kita yang sakit, kita berdoa, kita mendoakan mereka, itu satu berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita dan kehidupan adik-adik. Nah, di dalam firman Tuhan itu juga ada di Alkitab ada satu tokoh yang luar biasa yang dipakai Tuhan. Tetapi ketika Tuhan mau mempercayakan suatu tugas yang luar biasa, dia itu sebenarnya merasa tidak mampu, ya. Mungkin adik-adik pernah dengar enggak tokoh ini? Dia adalah seorang yang membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir pada waktu perbudakan di tanah Mesir, ya. Kira-kira adik-adik tahu siapa namanya? Ya, yang sekolah SD mesti tahu, namanya Musa. Dan dia juga mempunyai kuasa mukjizat yang sangat luar biasa juga, membelah laut Tiberau. Nah, pada saat dipanggil oleh Tuhan, ini Musa ini ketika mengembalakan domba di Gunung Horeb, ya, di sana dia bertemu malaikat dan malaikat memperlihatkan kepada dia, tetapi Musa ini sangat takut, ya, ketika Tuhan mau mengajak untuk memberi tugas membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, mari kita baca di dalam Keluaran 4, ya, Keluaran 4 ayat yang ke-10 sampai ke-12 bunyi firman Tuhan. Adik-adik yang sudah bisa membaca, di sampingnya ada firman, ada Alkitab, tolong dibuka, kita sama-sama, ya. Keluaran 4 ayat yang ke-10 sampai yang ke-12, ya. Nah, adik-adik yang belum bisa baca bisa minta tolong sama papa mama yang di sampingnya, ya, untuk membuka Alkitab. Kita mau bersama-sama membaca Keluaran 4 ayat yang ke-10 sampai ke-12, ya. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Nah, tunggu dulu ya, Dede, ya. Di sini dikatakan bahwa ketika Tuhan, ya, diberi tugas yang luar biasa, dia bilang, "Ah Tuhan, mana mungkin, ya, mana bisa, karena saya tidak bisa berkata-kata." Di sini dikatakan tidak pandai bicara. Tetapi Tuhan itu terus, ya, memberi kekuatan. Di sini dilanjutkan lagi dalam ayat yang ke-11. Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Siapa yang membuat lidah manusia? Ya, siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan?" Sampai di sini Musa pun masih tetap, ya, mungkin merasa, wah, aku tidak bisa ngomong, aku gimana cara nanti berbicara kepada Raja Fir'aun pada waktu itu untuk membebaskan bangsa Mesir. Tetapi di sini dikatakan di ayat 12 bahwa Tuhan itu senantiasa akan menyertai Musa, ya, untuk memakai Musa. Pasti Tuhan akan campur tangan. Di sini dilihat, "Oleh sebab itu pergilah, aku menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Nah, adik-adik, ketika kita mempunyai sesuatu hal perkataan yang baik, ya, untuk menjadi berkat bagi orang lain, kadang-kadang di dalam sekolah minggu adik-adik misal ditunjuk berdoa. "Wah, saya tidak bisa berdoa, Kak. Saya malu saya ini." Percaya ketika kita berdoa kepada Tuhan, ya, minta pimpinan Tuhan, Tuhan tahu hati kita dan pasti Tuhan akan campur tangan, ya. Ketika kita mungkin ada teman-teman
saudara-saudara yang sakit, kita mau berdoa buat mereka. Kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita memberikan berkat ya melalui perkataan kita, pasti Tuhan akan campur tangan dan Tuhan pasti akan menolong dalam setiap kehidupan kita. Itu firman Tuhan yang bisa saya sampaikan saat malam hari ini. Ya biarlah menjadi berkat. Adik-adik terus berdoa, tetap terus berusaha untuk memperkatakan yang baik, karena Tuhan sudah memberikan lidah kepada kita itu untuk alat komunikasi ya, alat untuk menyampaikan perkataan kita. Jadi adik-adik saya minta untuk tetap menjadi berkat dimanapun berada, walaupun mungkin tidak seberapa, tetapi kita bisa menjadi berkat melalui perkataan kita ya, baik di sekolah mungkin atau di rumah atau dimanapun berada. Tetap percaya bahwa Tuhan Yesus itu senantiasa akan campur tangan di dalam setiap kehidupan adik-adik. Nah, untuk mengakhiri firman Tuhan pada saat malam hari ini, Pak Tato akan memberikan ayat hafalan, nanti bisa disampaikan kepada guru-guru sekolah minggu ya untuk per kelas masing-masing, dan kita mau ya memberikan perkataan yang baik ya. Kita mau buka Alkitab kita sekali lagi, kita baca Amsal ya. Kita buka Amsal 21. Ini ayat hafalan kita. Ya, Amsal 21 ayat yang ke-23. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada saat malam hari ini ya, untuk dihafalkan, nanti bisa dibagikan di kelas masing-masing, dan minta tolong guru-guru sekolah minggu juga ya untuk mengingatkan, biar kita terus memberi kekuatan, ya memberi berkat kepada anak-anak kita, yaitu di Amsal 21 ayat yang ke-23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Ya, puji nama Tuhan kalau saat malam hari ini kita semua diberi Tuhan yang luar biasa melalui anggota tubuh lidah kita. Mari kita gunakan setiap perkataan kita, ya, setiap perbuatan kita melalui kata-kata ini dengan perbuatan yang baik. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati. Sebelum menutup ibadah ini, mari kita tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan, minta pimpinan Tuhan. Sekali lagi kita mau berdoa. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan padamu saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat setiap firman yang sudah Kau berikan, terlebih kepada anak-anak-Mu GPDI Theophilus ini Tuhan. Kami terus berdoa kepada mereka, Engkau tahu, Engkau yang senantiasa ada dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Pimpin Tuhan, terlebih dalam ibadah online ini Tuhan, kami terkendala untuk kami bertemu, tetapi tidak mengurangi suatu kekuatan yang daripada Tuhan untuk terus ada. Dan terima kasih ya Tuhan Yesus, ajar kami untuk kami terus memberikan perkataan-perkataan yang menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan saat malam hari ini setiap ibadah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami yang hidup. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan.